Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang trading halt. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari yang seri kemarin. Jadi mana yang paling menguntungkan kalau trading tekniknya. Nah, kalau kita lihat Oktober itu banyak terjadi penurunan yang cukup tajam. Jadi yang awalnya banyak keluar cuan tiba-tiba minus dalam di Oktober. Begitu juga kemarin waktu habis pasca Lebaran itu ada trading halt sampai 2 kali gara-gara Trump. Nah, ini sering jadi momen yang krusial kalau teman-teman salah gaya trading dan psikologisnya. Dalam kondisi seperti ini, yang paling menguntungkan dan aman itu teknik apa sebenarnya? Nanti bisa dicocokkan dengan psikologis teman-teman sendiri. Jadi lebih cenderung yang mana saya kayak gitu ya. Ini kita melanjutkan pakai konsep cerita yang dulu. 3 bulan setelah hasil pertama keluar, suasana pasar berubah drastis. Nah, IHSG yang tadinya melesat tiba-tiba longsor dari 7.400 ke 6.800, bahkan bisa crash. Nah, kalau kondisi kayak gini, saham-saham gorengan yang sempat euforia satu persatu itu mulai ambruk. Nah, disinilah perbedaan gaya mereka benar-benar diuji, bukan lagi di cuan, tapi di ketenangan logika. Jadi dari 5 teknik trading itu, scalper, swing, day trade, dividend hunter, dan investasi, itu mana yang paling menguntungkan dan logika psikologisnya paling aman dan cocok buat teman-teman. Jadi ini bisa buat bayangan nanti teman-teman, oh saya mending kayak ini aja, kayak gitu ya. Nah, Rian si scalper. Jadi kalau scalper itu saat kondisi halt, adrenalin itu bisa berubah jadi luka. Nah, ketika pasar jatuh, volatilitas justru meningkat. Rian yang ngerasa ini kesempatan emas, volatilitas tinggi itu sama dengan peluang pasar. Nah, tapi ia lupa arah volume bukan lagi naik, tapi distribusi ketika market crash. Setiap kali dia entry di candle hijau, 5 menit kemudian biasanya jadi merah. Stop loss itu jadi rutinitas karena ketika halt banyak emiten-emiten yang langsung turun drastis. Jadi ketika pasang stop loss itu bukan mengaman lagi, jadi bakal anjlok sering kena. Kalau nggak pakai stop loss bakal tambah dalam. Jadi dari modal 108 juta contohnya dia bakal anjlok ke 94 juta dalam 2 minggu. Malah minus kalau scalping, kalau salah. Nah, kelelahan emosional dan akhirnya overtrade. Itu yang terjadi pada scalper. Secara logika, scalping gagal di pasar crash karena momentum tidak bertahan lama untuk taking profit dan arah pergerakan didominasi panic selling, bukan rotasi likuiditas. Sekarang gue sadar bukan semua volatilitas bisa dimanfaatkan, katanya scalper. Jadi kondisi scalper ketika market crash biasanya seperti ini. Dia bakal stres kalau nggak bisa ngatur dan nggak punya metode yang pas untuk masuk. Doni yang day trade stabilitasnya mulai goyah. Nah, awalnya dia tenang. Dia tetap pakai sistem beli saat volume meningkat, jual kalau gagal tembus MA20. Tapi karena semua saham gagal rebound, peluangnya makin sedikit. Beberapa kali dia nyangkut karena gap down. Dan akhirnya banyak hari dia gak entry sama sekali. Dari 122 juta, tersisa 113 juta. Masih lebih baik Rian, tapi moralnya kalau day trade itu lebih turun daripada scalper. Scalper yang paling stres. Dia mikir, gue baru sadar kadang gaya trading itu, kadang gak trading itu jadi keputusan terbaik. Nah, secara logika day trade selamat jika disiplin menunggu sinyal valid. Yang kalah ketika dia maksa entry di pasar tanpa arah. Jadi kalau day trade ini nggak setiap momentum diambil, beda sama scalper. Dia ketika crash bakal jarang entry karena nggak ada yang memenuhi syarat. Contohnya volume naik, MA20, rebound dan sebagainya. Jadi dia nggak bakal maksa masuk. Cuma penghasilannya mungkin tidak sebesar yang biasanya karena market lagi crash.
Cuma dia nggak se-stres yang scalper. Nah, kalau yang swing dia biasanya lebih tenang di badai. Siska ini tipikal swing ya. Sudah membaca tanda-tanda sejak awal. Ia lihat Broxum mulai distribusi dan candle harian gagal membentuk higher high. Nah, ia cut di posisi swing di minggu pertama saat turun. Rugi kecil, tapi dia nepi dulu. Selama 1 bulan berikutnya, dia hanya menunggu. Ia baru masuk lagi di support kuat ketika akumulasi mulai muncul. Ini kalau swing. Jadi hasilnya modal dari 125 juta turun menjadi 120 juta. Tetap stabil dan siap pulih cepat. Kunci swing bukan menahan floating, tapi tahu kapan tren berhenti. Secara logika, swing paling efisien dan di fase sideways dan selama crash karena pakai sinyal volume dan tren. Jadi kalau swing ini lebih aman daripada yang dua tadi. Cuma dia bakal lebih lama tidak masuk karena momentumnya masih jelek. Jadi dia tidak bisa maksa masuk. Biasanya kayak begitu kalau swing. Cuma dia lebih aman baik secara mental dan keuangan. Mungkin seandainya harus cut loss pun dikit, tidak sebanyak yang lain. Nah, untuk investor gimana kalau seandainya market crash? Dia tertinggal tapi tetap tenang. Nah, dia tidak bakal panik karena tahu penurunan pasar itu hal yang normal. Contohnya harga Telkom turun 12%, BMRI turun 8%, tapi ya nggak jual. Beda sama scalper, day trade, dan swing. Karena ini niatnya investor. Malah ia tambah posisi dari 104 juta jadi 98 juta. Logika investor, kalau harga bagus turun berarti nilai naik bagi yang sabar. Nah, ia sadar bahwa investasi bukan soal harga saat ini tapi jangka panjang. Crash itu bukan musuh tapi peluang. Waktunya beli emiten yang fundamentalnya bagus tapi lagi harga diskon dan disertai dengan pembelian akumulasi di biasanya Virgin Flow dan sebagainya kayak gitu. Dia lebih tenang tapi ya lebih lambat karena belinya bertahap, beda sama yang lain. Mungkin kalau scalper 1 kali masuk, 2 kali masuk dalam jumlah besar, day trade lebih konservatif lagi, swing lebih konservatif lagi. Tapi kalau investor dia lebih belinya mungkin 1 bulan, beli satu bulan, beli 1 lot lagi kayak gitu. Cuma kalau harga crash mungkin dia bisa lebih banyak belinya karena dianggap harga sedang diskon. Nah, untuk dividend hunter dia itu malah enggak goyah sama sekali. Harga saham turun 10% enggak masalah buat dia karena ia tahu dividen tahun depan tetap cair. Dia malah bakal beli lagi karena yieldnya makin besar. Nilai porto biasanya dari 100 turun ke 93 juta karena market lagi crash. Nah, tapi bagi dividend hunter itu nggak penting. Dia beli arus cash, bukan grafik. Ia tetap tidur nyenyak. Secara logika keuangan, dividend hunter itu kalah di capital gain, tapi menang di ketenangan psikologis dan itu yang nggak ternilai. Jadi kalau teman-teman di sini bedainnya mental dan psikologisnya mau yang mana. Kalau suka adrenalin ya nggak apa-apa, scalper, swing kayak gitu. Kalau pengen pilih tenang ketika market crash, yang paling tenang ya dividend hunter dan investor. Cuma perkembangannya lebih slow. Nah, analisa logikanya saat pasar naik yang agresif terlihat jenius, tapi saat pasar turun yang sabar terlihat bijak. Scalper dan day trade unggul di momentum naik, kalah di distribusi. Swing trader unggul karena fleksibilitas dan bisa membaca tanda-tanda perubahan tren. Investor dan dividend hunter kalah angka, tapi menang mental. Mereka tidak stres, tidak panik, dan siap beli murah. Secara matematika dan psikologi, return tinggi datang dari kecepatan, tapi ketahanan datang dari kesadaran arah besar pasar. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nanti
bisa dicocokin dengan psikologis masing-masing yang mana. Kalau siap rugi, siap crash, ambil kesempatan nggak apa-apa di scalper, day trade. Kalau lebih pengen stabil ya di swing kalau tengah-tengah. Tapi kalau pengen ya hidup santai, slow living, waktu market crash yang paling aman investor sama dividend hunter. Nah di akhir crash kelimanya belajar satu hal yang sama, 5 metode itu ya. Yang paling kuat di pasar bukan yang paling pintar, tapi yang paling disiplin menjaga logika saat semuanya kehilangan arah. Nah, kalau dari saya, kalau Anda termasuk tipe yang aktif, bisa baca pola distribusi, momentum, volume, dan logika, yang paling optimal itu tetap scalping dan swing. Tapi kalau Anda memang tipikal yang kayak gini, nah kalau bukan tipikal yang kayak gini, mending nggak kuat merah atau apa, investor atau dividend hunter. Nah bukan untuk jadi yang paling cepat, tapi untuk punya dua kaki, satu buat lari saat tren naik, satunya buat bertahan saat badai datang. Nah ini kalimat penuntun dari Anton ya, di bursa cepat itu bonus, tapi tenang itu keharusan. Jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan gaya trading masing-masing, itu saya lebih cocok yang mana, saya mau berburu yang mana. Jadi jangan tanya metode trading teknik dulu, tapi tanyain dulu sama psikologisnya, saya cocok yang mana. Jangan semua diambil. Kalau teman-teman cocok scalper, jangan ambil tekniknya untuk per PBV kayak itu, nggak masuk untuk scalper. Tapi kalau teman-teman yang dicari itu dividend hunter apa, nggak usah baca bid offer dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau saran saya, tentukan dulu psikologi saya yang mana. Seandainya market crash itu kondisinya bakal kayak gini, saya itu lebih cocok yang mana, kuat yang mana. Nah nanti dari sana baru tentukan, oh berarti saya metode tradingnya kayak ini, saya bakal cari metode trading yang model kayak gini. Apa harus cari baca per, PBV, yield dan sebagainya, dividend trap, atau saya harus baca volume, momentum, tarik garis, broksum dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti harapan saya teman-teman bisa diulang lagi dan dipikir ini, oh kira-kira saya cocok yang mana seandainya market crash. Karena nggak semuanya tiap hari market itu bakal hijau, bakal banyak market crash juga. Kita harus siap. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.